BNN Papua Barat berhasil menggagalkan pengiriman narkotika jenis ganja seberat 6.535 kg dari Jayapura dengan tujuan kota Sorong. Media merupakan mitra Pertamina dalam melakukan aktivitas terkait program kemitraan yang diperuntukkan untuk masyarakat ekonomi lemah. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, BNN Papua Barat berhasil menggagalkan pengiriman narkotika jenis ganja seberat 6.535 kg melalui jalur laut menggunakan kapal motor Ciremai dari Jayapura dengan tujuan kota Sorong. Hari Sabtu 6 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, tim pemberantasan BNN Papua Barat melakukan penyelidikan di atas kapal motor Ciremai. Dari hasil penyelidikan terdapat 2 pemuda yang membawa paket ganja kering dari Jayapura tujuan kota Sorong. Barang bukti narkotika jenis ganja kering yang diamankan berupa 19 bungkus plastik ukuran kecil, 7 bungkus plastik ukuran besar, 3 buah handphone, 1 buah tas belanja warna biru, 1 buah koper warna hitam, 1 buah tas punggung berwarna ungu, dan 2 buah tiket pelni dari Jayapura tujuan Sorong. Dengan jumlah keseluruhan barang bukti seberat 6,535 kg. Kepala BNN Papua Barat Brigjen Pol Rudi Hartono melalui Koordinator Bidang Pemberantasan Ibda Ahmad Arsyad menyampaikan barang haram tersebut dibawa dari Jayapura tujuan ke kota Sorong. Untuk peran kedua tersangka hanya sebagai kurir. Dari hasil pemeriksaan urin kedua tersangka dan hasilnya negatif. Untuk kedua tersangka akan dikenakan pasal 111 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Sorong. Kapal dari mana? Dari Jayapura. Barangnya dari Jayapura, penumpangnya dari Penumpang dari Jayapura. Bisa dibuktikan dengan tiket. Barang identitas siapa, Pak? Barang identitas siapa? Sampai sekarang mereka belum ada pengakuan itu. Kami sudah, karena menurut mereka berdua, orang yang nanti jemput di sana itu tanpa sepengetahuan mereka hanya datang, nanti dari bosnya di Jayapura hubungin, nanti orang itu naik ke kapal dan jemput barang. Berarti peran mereka mengantar? Mengantar. Kurir, Pak. Baik, kurir. Pasal yang diterapkan yaitu pasal 111 ayat 1 dan 2 subsidiar 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang ancaman hukumannya di atas 10 tahun. Lebih lanjut disampaikan Ibda Ahmad Arsyad untuk harga per paket ganja kering siap edar yang sudah dikemas mulai dari 500.000 yang paket ukuran kecil, ukuran sedang 1 juta dan ukuran besar 2 juta. Karena ini kalau ini dihitung, kalau penjualannya ini 500.000 kalau di pasaran. Yang ini 1 juta. Dia beda-beda. Beda-beda. Terus yang ini 2 juta. Ini 2 juta, no? Nah, ini 2 juta terbungkus ini. 2 pelaku yang diamankan berinisial Y berusia 27 tahun, merupakan warga kota Sorong, sedangkan R berusia 31 tahun warga Jayapura. Dari hasil pemeriksaan kedua pelaku baru pertama kali membawa paket ganja kering. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, ratusan CPNS lulusan formasi tahun 2018 menuntut agar pemerintah daerah segera menetapkan tanggal pemberkasan, mengingat mereka yang lulus ini sudah menunggu sejak Agustus 2020 lalu. Ratusan CPNS formasi tahun 2018 mendatangi kantor Bupati Manokwari menuntut agar pemerintah daerah segera menetapkan tanggal pemberkasan bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus. Dalam tuntutannya yang disampaikan ada 4 poin penting, yaitu meminta pemerintah daerah segera menetapkan tanggal pemberkasan. Pemerintah harus tegas dalam pengambilan keputusan dan meminta agar wakil bupati dan kepala BKD kabupaten harus bertanggung jawab. Tak hanya itu, mereka juga berharap pemerintah daerah tidak membuka penerimaan CPNS formasi 2019-2020 dan formasi 2021 sebelum hak-hak mereka terpenuhi. Dalam orasinya yang disampaikan Ketua Tim Pencakir Arif Ulo
bahkan meminta agar pemberkasan tidak lewat dari bulan Maret karena ia menilai mereka sudah menunggu terlalu lama. Segera dalam bulan ini, tidak lebih dari bulan April, bulan Maret ini Bapak buka proses pemberkasan buat kami untuk pemberkasan. Kami tidak mau melewati bulan ini. Sudah terlalu kami menunggu, sudah lama kami menunggu. Kasihan orang tua kami, kasihan keluarga kami yang membutuhkan. Kami yang honor, kami yang kontrakan, kami sudah putus semua dari pekerjaan kami. Sudah kurang lebih 8 bulan, kami yang honor, kami yang kontrak, kami sudah tidak terima lagi upah kami. Semenjak nama kami tembus di CPNS Kabupaten Manokwari. Dan Bapak perlu tahu bahwa kami yang lulus ini adalah kami yang luar biasa semua. Kami mau melakukan aksi yang tidak anarkis, tapi saya koordinasi dengan mereka. Kami adalah teman-teman yang lulus murid dan orang-orang yang luar biasa. Jadi kita lakukan aksi yang jalan damai. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo berjanji dalam minggu ini pemberkasan formasi CPNS 2018 bisa segera diproses di Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kabupaten Manokwari. Bahkan Hermus juga meminta BKD harus memperjuangkan penambahan kuota OAP sebanyak 190 orang supaya pemberkasannya bisa bersamaan dengan 380 formasi CPNS tahun 2018. Hari ini saya sudah panggil Kepala BKD untuk minggu ini juga diproses pemberkasan. Ini sudah diperintah. Jadi kita sudah perintah, saya sudah perintah Kepala BKD untuk minggu ini juga supaya dibuka proses pemberkasan untuk adik-adik. Amin. Lalu saya juga minta kepada beliau supaya segera memperjuangkan yang 190 supaya pemberkasannya juga segera. Sama-sama. Supaya jangan 190 menekan yang 380. Hermus juga meminta kepada ratusan CPNS formasi 2018 yang nantinya sudah pemberkasan dan menjadi pegawai negeri sipil supaya dapat tunduk dan taat dengan aturan yang ada di lingkup Pemkab Manokwari. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemberkasan tidak mengalami kesulitan dan juga tekanan dari orang lain. Setuju kan? Setuju kan? Pemirsa, program bantuan pemerintah Provinsi Papua Barat kepada masyarakat terdampak COVID-19 tahun 2020 telah berakhir. Di tengah pandemi COVID-19 yang ikut melanda Papua Barat sejak awal tahun 2020 lalu, membuat pemerintah Provinsi Papua Barat berkebijakan dengan memberikan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat di Papua Barat. Bantuan yang diprogramkan pemerintah berupa alat pelindung diri atau bantuan bahan pokok makanan, serta bantuan berupa uang tunai. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan pada saat dikonfirmasi Senin kemarin usai menghadiri syukuran hari ulang tahun YPK ke-59 tahun kepada awak media menjelaskan jika seluruh program bantuan dari pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2020 telah berakhir. Sedangkan untuk program bantuan di tahun 2021 masih menunggu persetujuan yang akan ditetapkan dalam APBD. Bantuan provinsi dalam pengembangan yang berkaitan dengan sosial maupun ekonomi kita salurkan sudah selesai untuk 2020, baik itu program transportasi kepada pelaku sektor formal dan informal, juga stimulus kepada pelaku usaha juga sudah selesai. Kemudian juga Bapok lembaga keagamaan 2020 sudah selesai. Dan sekarang kita akan masuk pada 2021 ini kita menunggu persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. APBD kita sudah serahkan ke Menteri Dalam Negeri. Dan dalam waktu beberapa hari ke depan kita
Dijelaskan Gubernur bahwa program bantuan yang berasal dari pemerintah Papua Barat di tahun 2021 pasti masih ada, namun besaran jumlah akan berubah dari jumlah yang diterima di tahun 2020. Sedangkan untuk penerima bantuan masih tetap sesuai data yang diperoleh dari setiap kabupaten kota di Papua Barat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop menyampaikan apresiasi atas sumbangsi pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah ikut berkontribusi menangani dampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Teluk Bintuni. Demikian dikatakan Wakil Bupati di sela-sela penyaluran program tangan kasih dan bantuan bahan pokok Gubernur Papua Barat di GSG Bintuni beberapa waktu lalu. Wakil Bupati menyebut program tangan kasih serta bantuan bahan pokok yang sudah berjalan sejak tahun 2020 lalu cukup membantu meringankan beban masyarakat. Selain itu, bantuan stimulan bagi para pelaku UKM yang merupakan kebijakan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, Wakil Bupati optimis bisa mendorong kondisi ekonomi di Teluk Bintuni di posisi positif. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu penerima bantuan di hari ini. Besar harapan saya, dana ini dapat meningkatkan perekonomian keluarga maupun masyarakat sekitar. Bersama-sama, mari kita dorong perekonomian Teluk Bintuni. Hanya terus menggerakkan roda perekonomian, maka kita akan dapat terus bertahan dalam melalui masa sulit ini bersama-sama. Ucapkan terima kasih atas perhatian dari pemerintah Provinsi Papua Barat kepada kami di Teluk Bintuni dalam menghadapi COVID-19 ini. Kepada para penerima manfaat, Wakil Bupati berpesan agar menggunakan dengan baik bantuan yang sudah didapat, terutama Wakil Bupati berharap dengan bantuan yang diterima dapat meningkatkan perekonomian di dalam rumah tangga keluarga. Pada kesempatan ini, Wakil Bupati menghimbau semua pihak untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 dan juga Wakil Bupati meminta dukungan masyarakat untuk mensukseskan program vaksinasi dalam rangka memutus penyebaran COVID-19. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Manokwari belum lama ini melakukan konsultasi publik terkait pembangunan jembatan Trendani sebagai ikon kota Manokwari. Pemerintah Kabupaten Manokwari pada pekan lalu gelar konsultasi publik bersama dengan warga terdampak dari rencana pembangunan jembatan Rendani sepanjang 1.775 meter yang akan menjadi ikon Kabupaten Manokwari. Konsultasi publik tersebut berlangsung di Aula Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari, dihadiri oleh Asisten 1 Setda Manokwari, Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan, serta Kepala Dinas Lingkungan dan Pertanahan Papua Barat. Rencana pembangunan jembatan Rendani yang memasuki proses AMDAL dengan tujuan memperluas arus lalu lintas keluar masuk Bandara Rendani Manokwari. Oleh karena itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Papua Barat, Abdul Latif Sueri, mengharapkan adanya dukungan dari masyarakat setempat. Beberapa bulan lalu kita ditayangkan animasi tentang rencana itu, dan Bapak Gubernur sudah menyatakan ini salah satu ikon terbaik yang kita punya. Oleh sebab itu, mari kita memberikan dukungan bahwa jembatan maupun jalan yang akan dibangun sebagai akses menuju Bandara Rendani. Bandara Rendani juga akan mengalami perubahan besar-besaran, akan dibangun terminal baru, taxiway-nya, apa semua akan dibangun. Oleh sebab itu, saya memberikan dukungan yang hebat kepada rencana Pemda Manokwari untuk
positif untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung sarana dan prasarana di Papua Barat ini, terutama prasarana jalan. Sementara itu, Kepala Balai Jalan Pelaksanaan Papua Barat menyampaikan, kedepannya di Kabupaten Manokwari akan dibangun 2 mega proyek, yaitu pelebaran ruas Jalan Esau Sesa dan pembangunan Jembatan Rendani Manokwari. 2 proyek tersebut telah mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat. Oleh karena itu, untuk memperlancar program tersebut, dukungan masyarakat juga dibutuhkan. Kami rencananya itu ada 2 mega proyek yang nantinya kami akan peruntukkan untuk Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat. Yang pertama itu soal rencana pelebaran Jalan Dr. Andus Esosisa sampai ke Maruni. Itu rencananya kami akan buka 2 lajur, 2 arah, dan 4 jalur. Masing-masing lajur itu 2 jalur. Yang kedua itu soal jembatan Rendani. Kami lihat nih, kalau biasanya matahari itu terbit dari belahan timur. Saya kebetulan orang Ambon, belahan timur. Kalau di Ambon itu dikenal dengan jembatan Merah Putih, di Jayapura dikenal dengan Old Tekam. Maka cita-cita kami itu Manokwari harus dikenal dengan jembatan. Rencana pembangunan Jembatan Rendani sudah memasuki proses AMDAL, karena AMDAL atau analisis dampak lingkungan merupakan salah satu kriteria atau syarat dalam pembangunan infrastruktur. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, setelah vaksinasi kepada pelayan publik, kini giliran aparatur sipil negara yang akan menerima vaksin dan juga pelayanan publik lainnya, seperti petugas di pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Hal tersebut disampaikan Gondo Suprapto, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak. Gondo menjelaskan vaksinasi COVID-19 untuk pelayanan publik di Kabupaten Fakfak dengan jumlah sasaran pelayanan publik sebanyak 585 orang yang telah dilakukan kepada pegawai pemerintah atau ASN. Jadi untuk saat ini kita melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi pelayan publik. Dan pelayan publik sudah dimulai dari tanggal 2 Maret dengan sasaran TNI Polri, dan kita lanjutkan dengan pegawai pemerintah, PNS, ASN, dan lain-lain. Dan nanti semuanya akan dapat. Selanjutnya besok itu akan dilaksanakan bagi petugas yang ada di pelabuhan, dan selanjutnya di bandara ada anggota DPR juga. Nanti minggu depan akan dilaksanakan untuk pejabat pemerintah. Gondo menambahkan, bagi pelayanan publik yang belum divaksinasi COVID-19 dan telah terdaftar, akan segera datang untuk divaksinasi oleh petugas. Sarankan bagi pelayan publik yang lain yang belum, silakan datang ke tempat-tempat pelayanan yang sudah ditentukan. Dan nanti pada gilirannya setelah kita ada stok vaksin, maka kita akan umumkan kembali jadwal pelaksanaan vaksin bagi pelayan publik. Hingga kini, vaksinasi kepada ASN telah berlangsung, sehingga ada beberapa ASN yang telah lewat masa observasi, memberikan testimoni bahwa kondisi fisik tubuh tidak mengalami gejala atau efek samping. Dari Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami.
Pemirsa, media merupakan mitra Pertamina dalam melakukan aktivitas terkait program kemitraan yang diperuntukkan untuk masyarakat ekonomi lemah. 475,34 miliar itu. Hal ini dikatakan Edi Mangun, Unit Manajer Komunikasi dan CSR Pertamina Unit 7 Sorong di sela-sela kegiatan workshop jurnalis Papua Barat yang dilakukan di Kota Sorong. Menurut Edi, media merupakan mitra Pertamina dalam menyampaikan program kemitraan yang selama ini jarang terpublikasi. Di sisi lain, dipilihnya media sebagai mitra agar informasi yang disampaikan tepat sasaran. Edi menambahkan pihak Pertamina tidak mempunyai target secara khusus dalam melakukan publikasi. Namun apa yang dilakukan adalah lebih kepada pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat yang membutuhkan. Di samping melaksanakan tugas negara sebagai melakukan distribusi minyak BBM, kemudian pencarian migas, dan lain-lain, kami juga punya program-program yang ditujukan kepada masyarakat secara langsung. Jadi lewat teman-teman media, supaya karena sekarang ini kan kalau informasi diberikan kepada pihak yang tidak tepat, itu akan hasilnya akan lain. Kami tidak memasang target secara khusus, tetapi apa yang kami lakukan terkait dengan program kemitraan akan kami sampaikan kepada teman-teman media untuk kemudian dipublikasikan. Workshop jurnalis yang berlangsung di Sorong selama 1 hari tersebut diikuti oleh puluhan wartawan media cetak dan elektronik yang berasal dari Sorong dan Manokwari. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, saat ini wartawan dituntut profesional dalam melakukan kegiatan jurnalistik dan berita yang dihasilkan harus dapat mencerahkan masyarakat. Penegasan ini disampaikan wartawan senior John Nikita Sahu Silawane yang juga merupakan Kepala Biro Antara di Ambon, Maluku, saat memberikan materi kepada sejumlah awak media dari Sorong dan Manokwari. Menurut John, karya jurnalis yang dihasilkan oleh wartawan haruslah dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat dan bukannya menjadi bumerang bagi wartawan itu sendiri. Untuk itu, wartawan harus tetap berkarya dengan jangan berhenti di tengah jalan dan harus siap menerima kritik dan kecaman dari publik. Buat saya, seorang wartawan itu sedapat mungkin harus terus berkarya. Jangan dia harus berhenti di tengah jalan, apalagi karena karyanya sendiri. Hukuman dari publik, kritik kecaman dari publik tidak bisa dibendung. Dan itu kita harus siap untuk itu. Nah, pesan moralnya yang sangat baik adalah wartawan harus kerja secara profesional, tetap menjunjung etika yang. Pesan moral dari materi yang disampaikan oleh John adalah wartawan harus tetap bekerja secara profesional dan tetap menjunjung tinggi undang-undang pers dan kode etik jurnalis. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.